Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya. Pada video kali ini saya Dia Zubutus Sumardi dengan NIM 190646014 ingin membagikan video tutorial bagaimana cara membuat histogram di GeoGebra. Nah, gimana sih caranya? Langsung aja kita lihat videonya. Langkah pertama untuk membuat histogram pada GeoGebra yaitu tentunya yang pertama buka aplikasi GeoGebra, lalu kita buka spreadsheet, nah ini kita buka spreadsheet. Lalu untuk kolom A kita namai dengan dari, kolom B kita namai dengan sampai, dan kolom C kita namai dengan frekuensi. Dari sini menunjukkan batas kelas bawah dan D menunjukkan batas kelas atas. Lalu kita masukkan di A2 nilainya. Ini saya sudah punya untuk interval kelasnya. Saya punya 35. Lalu untuk batas kelas atasnya itu adalah 35 ditambah dengan 5. Enter. Nah, lalu di sini sama dengan B2 tambah 1. Enter. Lalu di sini sama dengan B2 ditambah 6. Oke. Lebih gampang langsung kita tarik aja dia ke bawah. Sampai 10. Nah, ini sudah ada kelas yang pertama 35 sampai 40, kelas yang kedua 41 sampai 46, seterusnya sampai ke bawah 83 sampai 88. Lalu kita masukkan frekuensinya. Sini frekuensinya 5, 8, 6, 11, 19, 17, 9, 14, dan yang terakhir 11. Oke. Nah, di sini kita sudah punya kolom A sebagai batas kelas bawah dan kolom B sebagai batas kelas atas, lalu kolom C sebagai kolom frekuensi. Setelah itu kita blok kolom B2. Kolom B2 sampai B10, klik kanan, pilih create, lalu kita pilih list. Oke. Sudah. Lalu kita blok lagi kolom C2
sampai dengan C10 juga. Lakukan hal yang sama, klik kanan, create list. Oke. Nah, ini sudah terbentuk untuk listnya di kotak dialog yang di sebelah kiri. Nih. Lalu pada input bar di sini, pada list yang pertama kita tambahkan 35 ya, 35 dari sini, dari A2 kita tambahkan 35, lalu kita enter. Nah, sudah. Setelah itu pada input bar kita ketik histogram, pilih yang paling atas, list of class boundaries dan list of heights. Nah, list of class boundaries ini adalah batas-batasnya. Jadi untuk batas-batas interval listnya adalah yang list 1. Jadi kita masukkan list 1. Lalu untuk tingginya ini berarti frekuensinya. Nah, frekuensinya tadi ini masuk di list 2. Jadi kita tulis L2. Lalu kita enter. Oke. Nah, ini sudah kita enter. Kita kecilkan dulu spreadsheet-nya. Oke. Kita klik yang ini. Lalu move graphics view. Ini kita gunakan untuk memperkecil sumbu Y-nya. Nah, seperti ini ke bawah. Oke, lalu begitu juga untuk sumbu Y-nya. Nah, setelah dikecilkan maka kita akan dapat melihat histogram yang sudah kita buat tadi. Ini histogramnya sudah jadi. Setelah itu pada grafik di sini saya mau untuk sumbu X-nya itu hanya untuk sumbu yang positif. Jadi klik positive direction only. Lalu kita hilangkan angka yang ada pada sumbu X. Show numbers-nya kita hilangkan centangnya. Nah, ini sudah hilang ya, karena grafik lah. Lalu untuk sumbu Y kita juga centang untuk positive direction only. Di sini maksudnya adalah untuk sumbu yang positif aja, yang nilainya positif. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita tutup, close. Nah, ini sudah jadi. Untuk tampilannya seperti ini. Setelah itu kita klik tools yang action tools, pilih text. Kita masukkan untuk kelas yang pertama. Misalnya di sini kita taruh di sini 35 sampai 40. Lalu karena 35 tadi sampai 40 ini adalah kelas yang pertama. Lalu kita klik OK. Nah,
Lalu pada input bar, karena ini tidak muat di sini 35-40 kita tuliskan di sini, maka kita akan tulis dia dalam bentuk yang miring. Nah, pada input bar kita tulis, kita ketik rotate, pilih yang paling bawah, rotate text. Teksnya ini kita masukkan teks 1 atau teks 1, dan angle-nya kita masukkan 45 derajat. Setelah itu kita enter. Nah, di sini dia akan menjadi bentuknya seperti ini. Lalu untuk yang teks awalnya bisa kita hilangkan. Nah, jadi untuk yang sudah bentuknya miring ini kita bisa geser ke sini. Nah, jadi pas untuk bar yang pertama ini adalah kelas yang pertama, yaitu 35-40. Nah, untuk seterusnya bisa dibuat lagi reaction tools lagi, text. Di sini untuk kelas yang kedua itu 41 sampai 46 ya. Ada pada spreadsheetnya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini pada input bar kita masukkan lagi rotate text. Ini adalah teks yang ketiga. Jadi kita masukkan dia teks 3. Angle-nya atau sudutnya di sini adalah 45 derajat. Oke. Enter. Nah, ini bisa di hide, disembunyikan. Nah, setelah kita sudah masukkan semua batas-batas kelasnya dengan cara seperti tadi, kita beri dia nama. Di sini histogramnya adalah data apa? Misalnya di sini adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 8 SMP Nusa Bangsa. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.